Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama channel kami Baboning Primbon. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ditinjau dari hukumnya, puasa dalam ajaran Islam diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, serta puasa haram. Kali ini kita akan membahas tentang puasa sunnah, khususnya tentang macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah adalah menahan diri dari kegiatan makan dan minum, serta segala hal yang membatalkannya mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, di mana bagi yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala dan bagi yang tidak melaksanakannya atau meninggalkannya tidak akan mendapatkan dosa. Jadi bisa diartikan bahwa puasa sunnah adalah puasa yang tidak diwajibkan untuk dilakukan bagi umat Islam, akan tetapi jika puasa tersebut dilakukan maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menemukan berbagai manfaat dalam menjalankan ibadah puasa, khususnya puasa sunnah. Salah satunya adalah dapat menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat yang pada akhirnya akan berujung pada datangnya siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, puasa juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Selama menjalankan puasa, seseorang dilatih untuk dapat menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan selama menjalankan puasa, serta membantu kita untuk menahan hawa nafsu. Dalam ajaran agama Islam terdapat beberapa jenis puasa sunnah, yaitu yang pertama puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada hari ke-9 bulan Dzulhijjah bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, tiada amal yang soleh yang dilakukan pada hari-hari yang lebih disukai daripada hari-hari ini, 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan dalam Tauhid Al-Ahkam, Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam berkata, puasa hari Arafah adalah puasa sunnah yang paling utama berdasarkan ijma' para ulama. Jika puasa Arafah disunahkan bagi mereka yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji, lalu bagaimana dengan mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci? Al-Imam Asy-Syafi'i telah berpendapat bahwa bagi mereka yang pada saat itu sedang melaksanakan ibadah haji di Arafah akan lebih baik apabila mereka tidak melakukan puasa di hari itu dengan tujuan agar mereka kuat dalam berdoa dan menjalankan ibadah haji di sana. Imam Ahmad radhiyallahu anhu pun berkata bahwa jika ia sanggup berpuasa maka boleh berpuasa, tetapi jika tidak hendaklah ia berbuka sebab hari Arafah memerlukan kekuatan atau tenaga. Adapun niat dalam melakukan puasa Arafah adalah nawaitu as-saumul Arafah lil yaumil hodi lillahi ta'ala. Artinya, saya niat puasa Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Adapun keutamaan dari puasa sunnah Arafah, yang pertama menghapuskan dosa selama 2 tahun, yakni 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun ke depan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau menjawab, puasa itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dapat membebaskan kita dari siksa api neraka, sebagaimana pernyataan yang dikeluarkan oleh sebagian besar ulama yang menyatakan bahwa Allah memberikan kebebasan dari siksa api neraka di hari Arafah bukan hanya bagi jamaah haji yang sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah, melainkan juga terhadap kaum muslimin yang sedang tidak berhaji. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Hadis riwayat Muslim. Dikabulkannya doa seperti hadis Nabi SAW yang artinya, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Dan sebaik-baik yang kuucapkan, begitu pula diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah ucapan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian, Allah Maha menguasai segala sesuatu. Hadis riwayat Tirmidzi Hasan. Yang kedua, puasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan seperti berzikir, istighfar, berdoa, bersedekah, serta yang paling ditekankan adalah melakukan puasa. Mengapa?
Karena mengerjakan puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah sama seperti kita berpuasa selama setahun penuh, seperti kita mengerjakan sholat setiap malam yang sebanding dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tiada sebarang hari pun yang lebih disukai Allah di mana seorang hamba beribadah di dalam hari-hari itu daripada ibadah yang dilakukan di dalam 10 hari Dzulhijjah. Puasa sehari di dalam hari itu menyamai puasa setahun dan Qiyamul Lail menghidupkan malam di dalam hari itu seumpama Qiyamul Lail setahun. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Hunaidah bin Khalid dan istrinya dari beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, di hari Asyura dan 3 hari di setiap bulan itu hari Isnin yang pertama dan 2 hari Kamis yang berikutnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Adapun keutamaan berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang pertama, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan seperti orang yang sedang beribadah dan berpuasa selama 1 tahun tanpa melakukan perbuatan maksiat. Doa-doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Segala kesusahan, kemelaratan, dan kefakirannya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat mereka akan bersama orang yang baik, mulia, dan terhormat. Dapat terhindar dari sifat munafik dan siksa kubur. Mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari azab. Akan terhindar dari 30 pintu kemelaratan dan kesukaran serta membuka 30 pintu kemudahan dan kesenangan. Mendapatkan pahala yang tak terhingga jumlahnya. Akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang ketiga adalah puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada tanggal 9 Muharram. Puasa ini dilakukan untuk mengiringi puasa yang dilakukan pada keesokan harinya, yaitu di tanggal 10 Muharram. Kenapa harus begitu? Karena di hari yang sama, yaitu tanggal 10 Muharram, orang-orang Yahudi juga melakukan puasa. Jadi melakukan puasa di tanggal 9 Muharram untuk mengiringi puasa keesokan harinya akan dapat membedakan dengan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan puasa Asyura dan beliau memerintahkan para sahabat untuk melakukan puasa di hari itu juga, ada beberapa sahabat yang berkata yang artinya, wahai Rasulullah, sesungguhnya tanggal 10 Muharram itu hari yang diagungkan orang Yahudi dan Nasrani. Lalu Rasulullah menjawab yang artinya, jika datang tahun depan, insya Allah kita akan puasa tanggal 9 Muharram. Ibnu Abbas melanjutkan, namun belum sampai menjumpai Muharram tahun depan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Hadis riwayat Muslim 1916. Adapun niat untuk melaksanakan puasa sunnah Tasu'a adalah nawaitu shauma ghadin mi yaumin Tasu'a sunatan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa sunnah Tasu'a karena Allah Ta'ala. Yang keempat adalah puasa Asyura atau 10 Muharram. Ini adalah puasa sunnah yang dilakukan pada keesokan hari setelah melakukan puasa sunnah Tasu'a. Imam Asy-Syafi'i dan pengikut mazhabnya, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, dan ulama lainnya mengatakan bahwa dianjurkan menjalankan puasa di hari ke-9 dan ke-10 bulan Muharram secara berurutan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seutama-utama puasa setelah Ramadan ialah puasa di bulan Muharram, dan seutama-utama sholat sesudah sholat fardu ialah sholat malam. Hadis riwayat Muslim 1163. Adapun niat puasa Asyura adalah nawaitu shauma ghadin mi yaumi Asyura sunatan lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa sunnah Asyura karena Allah Ta'ala. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Asyura. Beliau menjawab, ia akan menghapus dosa-dosa sepanjang tahun yang telah berlalu. Hadis riwayat Muslim 1162. Dari penjelasan tersebut, jelas sudah bahwa puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram adalah puasa sunnah yang terbaik dan terutama setelah menjalankan puasa Ramadan, dan keutamaannya adalah Allah akan mengampuni semua dosa setahun yang lalu. Yang dimaksud dengan semua dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil, sedangkan dosa-dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan taubat dan rahmat dari Allah. Yang kelima, puasa Syawal.
Puasa Syawal merupakan puasa sunnah yang dilaksanakan pada 6 hari di bulan Syawal yang merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Adapun untuk melaksanakannya bisa dilakukan secara berurutan maupun secara terpisah. Akan tetapi menurut fatwa Ibnu Utsaimin dalam kitab Ad-Da'wah menyatakan bahwa boleh melaksanakan puasa sunnah secara berurutan atau terpisah-pisah. Namun mengerjakannya dengan berurutan itu lebih utama karena menunjukkan sikap bersegera dan melaksanakan kebaikan dan tidak menunda-nunda amal yang bisa menyebabkan tidak beramal. Keutamaan menjalankan puasa sunnah di 6 hari pada bulan Syawal adalah sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, siapa saja berpuasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari bulan Syawal, maka itulah puasa 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Untuk menjalankannya, ibadah puasa sunnah Syawal, niatnya adalah nawaitu shauma ghadin an sitotin mil syawalin sunnatan lillahi ta'ala. Yang keenam, puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis merupakan puasa sunnah yang paling sering dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Dan ketika Rasulullah ditanya tentang alasannya, beliau bersabda, sesungguhnya segala amal perbuatan dipersembahkan pada hari Senin dan Kamis, maka Allah akan mengampuni dosa setiap orang muslim atau setiap orang mukmin, kecuali 2 orang yang bermusuhan. Maka Allah pun beriman tangguhkan keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Mengapa puasa sunnah Senin Kamis sangat dianjurkan oleh baginda Rasul? Dalam sebuah hadis yang disampaikan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, segala amal perbuatan manusia pada hari Senin dan Kamis akan diperiksa oleh malaikat. Karena itu aku senang ketika amal perbuatanku diperiksa aku dalam kondisi berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Selain itu, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan di mana aku dijadikan Rasul dan diturunkannya padaku wahyu. Adapun niat puasa Senin Kamis adalah nawaitu shauma yaumal isnain sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Adapun niat untuk puasa sunnah Kamis, nawaitu shauma yaumal khomisi sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa hari Kamis sunnah karena Allah Ta'ala. Yang ketujuh adalah puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa sunnah yang dilakukan secara selang-seling, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, maka berpuasalah engkau sehari dan berbuka sehari. Inilah yang dinamakan puasa Daud alaihi salam, dan ini adalah puasa yang paling afdol. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku mampu untuk berpuasa lebih dari itu. Maka Nabi SAW berkata, tidak ada puasa yang lebih afdol dari itu. Hadis riwayat Bukhari 1840. Adapun niat dalam menjalankan puasa sunnah Daud adalah nawaitu shauma Dawuda sunnata lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa Daud sunnah karena Allah Ta'ala. Keutamaan dari puasa Daud, senantiasa terpelihara dari perbuatan-perbuatan maksiat, dapat menumbuhkan akhlak yang baik dan budi pekerti luhur, dapat menerima segala pemberian dari Allah dengan lapang hati, dikaruniai pemikiran yang senantiasa positif, kreatif, dan inovatif, dikaruniai sifat istiqomah atau dapat menahan emosi, senantiasa mendapatkan ketentraman jiwa, terlihat lebih berwibawa, menjadi pintu datangnya rezeki, dijadikan sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur, dikaruniai rumah tangga yang harmonis. Yang kedelapan, puasa Sya'ban. Jenis puasa sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW yang lainnya adalah puasa di bulan Sya'ban. Dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW berpuasa sampai kami katakan kepada beliau tidak pernah berbuka. Dan beliau berbuka sampai kami katakan beliau tidak pernah berpuasa. Saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak dari bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, dia berkata, saya berkata, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihatmu berpuasa dalam suatu bulan dari bulan-bulan yang ada seperti puasamu di bulan Sya'ban. Maka beliau bersabda, itulah bulan yang manusia lalai darinya antara Rajab dan Ramadan.
dan merupakan bulan yang di dalamnya diangkat amalan-amalan kepada Rabbul Alamin. Dan saya menyukai amal saya diangkat, sedangkan saya dalam keadaan puasa. Hadis riwayat An-Nasai. Dari hadis-hadis tersebut kita tahu betapa pentingnya menjalankan puasa sunnah di bulan Sya'ban, seperti berpuasa 1 hari di bulan Sya'ban akan membawa keuntungan bagi umat, seperti Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka, kelak akan menjadi penghuni surga dan menjadi teman bagi Nabi Yusuf alaihissalam, akan mendapatkan pahala seperti yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Ayub dan Nabi Daud. Berpuasa 3 hari di permulaan, pertengahan, dan akhir bulan Sya'ban akan membawa keuntungan seperti akan mendapatkan pahala 70 nabi dan layaknya beribadah 70 tahun. Jika ia meninggal di tahun tersebut, maka ia akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Berpuasa pada hari Kamis pertama dan terakhir di bulan Sya'ban akan membawa keuntungan seperti akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan dimasukkan ke dalam surga kelak. Berpuasa di hari Senin terakhir di bulan Sya'ban akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban akan ditatangkan keuntungan seperti akan diberikan kemudahan saat ia mati, seperti terlepas dari kegelapan alam kubur, terbebas dari huru-hara malaikat mungkar dan nakir, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat, serta ia akan dijadikan penghuni surga. Adapun niat puasa sunnah Sya'ban adalah nawaitu sauma syahri syahban lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa bulan Sya'ban sunnah karena Allah ta'ala. Selanjutnya adalah puasa 3 hari pada pertengahan bulan. Puasa ini dikenal dengan sebutan puasa Ayyamul Bid, di mana pelaksanaannya adalah di 3 hari setiap pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai, dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Dzar, jika engkau ingin berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Hijriah." Abu Hurairah radhiyallahu an pernah berkata, "Kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 nasihat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulannya, mengerjakan sholat duha, dan mengerjakan sholat witir sebelum tidur." Hadis riwayat Bukhari no 1178. Adapun niat puasa sunnah ini adalah nawaitu shauma ghadin an adain sunnatai ayyamil bid lillahi ta'ala, yang artinya saya niat berpuasa sunnah hari putih karena Allah Ta'ala. Keutamaan menjalin puasa sunnah ini adalah dapat mengendalikan hawa nafsu, agar anggota tubuh kita bisa beristirahat setiap bulannya, dapat menghidupkan sunnah Nabi. Yang ke-10, puasa di bulan haram atau Asyhurul Hurum. Ini merupakan puasa sunnah yang dilakukan di bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Mengapa demikian? Karena bulan-bulan tersebut dimaksudkan untuk melepas sesuatu yang haram, meninggalkan sesuatu perbuatan yang haram, dan mengamalkan puasa dan ibadah-ibadah lain pada bulan tersebut. Dari Abi Bakrah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, "Setahun ada 12 bulan, 4 darinya adalah bulan suci, 3 darinya berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab." Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Yang ke-11, puasa bagi pemuda yang belum menikah. Ini merupakan puasa sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang pemuda yang belum menikah sebagai pengingat diri, terutama bagi pemuda yang memiliki syahwat tinggi. Puasa ini bisa dilakukan kapan saja kecuali pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Adapun faedah yang bisa didapatkan dengan menjalankan puasa ini adalah dapat menjadi perisai bagi mereka yang belum menikah dari godaan syahwat yang sangat kuat. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah segera menikah, karena mereka akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah saum, karena saum akan menjadi perisai baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Baboning Primbon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah macam-macam puasa sunnah dalam agama Islam. Semoga kita sebagai umat muslim tidak hanya menjalankan puasa wajib saja, tapi juga menjalankan puasa sunnah yang sering menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.